Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, oke baik. Pada hari ini kita akan lanjut materi pembelajaran kita. Kita akan masuk membahas mengenai tetap di tujuan pembelajaran di poin yang sama ya. Nah, jadi kita akan melanjut pembahasan tentang tenaga eksogen, yaitu yang berhubungan dengan fenomena alam yang berupa mass wasting dan faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, baik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa mass wasting ini merupakan gejala alam atau fenomena alam bagian dari tenaga eksogen ya. Nah, di mana mass wasting itu berhubungan dengan tanah longsor ya. Nah, dalam ilmu geografi, nah tanah longsor itu merupakan salah satu bentuk dari mass wasting ataupun mass movement, ya, movement. Nah, mass wasting itu adalah peristiwa perpindahan massa batuan, tanah, lumpur, atau material lain ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh gravitasi ataupun karena pengaruh gaya beratnya sendiri. Nah, bentuk perpindahan dari mass wasting ini ada yang lambat hingga tak terlihat, lalu ada yang cepat dalam bentuk aliran, kemudian ada yang cepat dalam bentuk longsoran atau jatuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mass wasting ini, ya, nah itu dapat dipengaruhi oleh adanya curah hujan, ya. Jadi berhubungan dengan kuat tidaknya aliran dari debit dari curah hujan itu sendiri, ya. Nah, kemudian bisa juga dipengaruhi oleh kondisi tanah. Kondisi tanahnya itu memiliki tekstur yang boleh dikatakan atau yang gembur atau sangat padat, begitu ya, berongga, berfori-fori, sehingga hal itu bisa mempengaruhi terjadinya tanah longsor ataupun tanah yang bergerak, ya, atau mass wasting itu tadi. Lalu kemudian sifat batuan induknya, ya. Nah, kemudian tingkat kemiringan lereng. Lalu kemudian dipengaruhi oleh vegetasi ataupun tumbuhan, ada tidaknya tumbuhan yang menutup ya daripada lahan ataupun tanah tersebut. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh penggunaan lahan tersebut. Lahan tersebut dipergunakan untuk lahan permukiman kah, atau lahan pertanian kah, lahan perkebunan, kehutanan, atau pertambangan, dan lain sebagainya. Itu tentu saja mempengaruhi nantinya proses pergerakan tanah itu, ya, jika dipengaruhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas air, udara, ya, yang berhubungan dengan curah hujan, yang berhubungan dengan katakanlah ya, yang kekuatan dari adanya tiupan angin dan lain sebagainya. Nah, itu tentu mempengaruhi nanti bisa mempengaruhi tingkat dari pergerakan dari tanah itu sendiri. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk mass wasting, ya. Nah, jadi bentuk-bentuk mass wasting itu ada beberapa ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi bisa berupa pertama adalah berupa aliran lambat ataupun slow flowing ya. Nah, bentuknya itu berupa soil creep atau gerakan lambat massa tanah dari puncak bukit ke lereng bukit yang lebih rendah. Proses ini dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda gerakannya, seperti misalnya jalan di daerah miring mengalami retakan, memanjang, atau adanya batang pohon bagian bawah melengkung, atau ada tembok rumah retak, tiang listrik, dan pagar yang miring. Nah, ini tentu bisa kita lihat. Ini seperti gambar ilustrasinya di gambar ini ya. Ataupun yang digambar yang sebelah kanan. Nah, ini sebagai contoh. Oke, baik, itu dia. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi aliran lambat, ini aliran cepat atau rapid flowing. Nah, bentuknya yaitu ada yang berupa herd flow. Nah, itu adalah gerakan massa tanah dan batuan yang jenuh oleh air dalam bentuk aliran yang relatif cepat dari puncak lereng atas menuju ke lembah. Ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah berupa mud flow. Nah, itu adalah massa lumpur dalam bentuk aliran yang relatif cepat dari puncak lereng atas menuju lembah. Nah, ini boleh kita perhatikan di sini contoh gambar dari herd flow tadi. Ya, ini ya. Oke, bisa kamu lihat, perhatikan. Nah, kemudian ini yang gambar yang sebelah kanan, ya. Nah, ini berupa mud flow, ya. Jadi massa lumpur dalam bentuk aliran yang relatif cepat dari puncak lereng menuju ke lembah. Nah, ini contohnya. Boleh kita lihat contoh ilustrasi gambarnya, ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut berupa longsor lahan atau berupa landslide, ya. Nah, jadi bentuknya itu ada beberapa, yaitu misalnya seperti debris slide, yaitu longsornya bahan rombakan batuan bercampur tanah dari lereng curam menuju lembah atau dasar bukit. Lalu yang berikut ada yang berupa rock slide, yaitu longsornya massa batuan dari lereng curam menuju lembah atau dasar bukit. Lalu kemudian ada juga berupa rock fall, yaitu jatuhnya massa batuan besar dari tebing dengan kemiringan besar hampir vertikal. Nah, kemudian yang berikut ada berupa slumping, yaitu berupa longsornya massa batuan dengan gerakan yang terputus-putus pada jarak yang pendek, sehingga membentuk undakan atau biasa disebut tanah nendat. Ya. Nah, jadi contoh gambarnya ya seperti ini ya. Nah, ini contoh gambar yang debris slide. Ya. Debris slide. Nah, ini berupa rock slide. Ini ya, perhatikan gambarnya. Oke. Nah, ini yang berupa rock fall. Ini perhatikan gambarnya, ada tanah yang jatuh ya, atau boleh dikatakan batuan ya, batuan bongkahan batuan yang jatuh secara vertikal. Nah, ini sebagai contoh lain, ini gambar yang ini ya. Nah, jadi kedua-dua ini disebutlah dengan rock fall. Nah, kemudian ini yang dikatakan dengan slumping ya. Nah, jadi perhatikan gambarnya. Nah, ini ilustrasinya lagi ya. Nah, oke. Baik, itulah yang disebut dengan longsor lahan atau landslide ya. Jadi terlihat sekali jelas perbedaan antara debris slide, kemudian rock slide, kemudian rock fall, dan slumping ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat yang berupa amblesan atau subsidence ya. Yang berupa amblesan atau subsidence ini, nah itu adalah gerakan massa batuan dan tanah yang amblas ke bawah secara vertikal tanpa disertai gerakan mendatar. Nah, amblasan terjadi karena massa tanah atau batuan di bawah permukaan dalam kondisi labil dan berongga. Ya, berongga berpori-pori besar. Nah, sehingga tidak mampu menahan beratnya lapisan tekanan dari lapisan yang ada di atasnya. Jadi sehingga tidak mampu menahan lapisan di atasnya. Nah, jadi contoh gambarnya ya seperti yang terlihat ini ya. Nah, ini gambar adanya tanah ambles, tanah yang anjlok. Nah, sama juga dengan yang pada gambar yang sebelah kanan. Nah, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini relatif dalam ya. Nah, jadi ini dia tanah anjlok, tanah yang amblas. Oke, secara vertikal ya. Nah, itu dia. Nah, oke, baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mass wasting itu merupakan bentuk aktivitas alam dalam merombak permukaan bumi. Aktivitas ini tidak berdampak pada manusia jika pada wilayah tersebut tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Tetapi jika aktivitas mass wasting itu terjadi di kawasan permukiman penduduk, maka dapat dipastikan korban jiwa dan kerugian harta menjadi dampak bencana yang tidak bisa dihindarkan. Nah, jadi baik anak-anak, itulah beberapa gejala dari tenaga eksogen yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan yang lalu hingga saat ini. Nah, jadi tentu dengan pembahasan terakhir ya tentang
fenomena alam yang berhubungan dengan tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar karena pengaruh aktivitas udara, dipengaruhi oleh aktivitas udara, tentu masih ingat ya, yaitu berarti aktivitas cuaca dan iklim, baik yang berhubungan dengan suhunya, berkaitan dengan arah kecepatan angin, berkaitan dengan tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, kondisi awan, sampai dengan lamanya penyinaran matahari. Lalu dipengaruhi juga oleh aktivitas air, ya, aktivitas air yang berhubungan dengan empasan ombak, ya, ataupun berkaitan dengan curah hujan, ya kan? Nah, lalu ditambah lagi dengan ada aktivitas organisme, aktivitas makhluk hidup. Apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, apakah itu aktivitas dari manusia itu sendiri, ya. Baik itu dalam proses kegiatan yang berupa aktivitas pembangunan, aktivitas pertanian, ya, atau aktivitas pertambangan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan tenaga eksogen yang mampu akhirnya merombak permukaan bumi, ya, sehingga membentuk penampakan ataupun kenampakan di permukaan bumi yang relatif menjadi lebih bervariasi. Nah, jadi baik anak-anak, itulah pembahasan kita ya tentang tenaga eksogen. Nah, kiranya apa yang dijelaskan kamu bisa dapat memahami sehingga kamu bisa membedakan antara tenaga endogen dan tenaga eksogen, ya. Lalu pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, baik anak-anak sampai di sini. Nah, tetap semangat belajarnya, tetap seperti mana biasa apa yang disampaikan, materi yang ada, ya yang penting-penting tetap harus kamu salin ke catatanmu supaya kamu dapat mengulang-ulang pelajaran sehingga kamu bisa lebih mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Oke ya, baik sampai di sini dulu. Jaga kesehatan dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya.